Kan di Instagramnya Eurohouse tuh banyak banget macam mobilnya nih kok nih. Mau nanya nih, dari toko sendiri sebetulnya menentukan nggak sih Eurohouse itu segmented mobilnya seperti apa dan mobil seperti apa sih biasanya paling banyak laku kok? Boleh dibantu jelasin nggak? Segmentasi saya sih sebenarnya ke arah saya mesti ngelihat market ini sebenarnya yang lagi tren itu mobil apa ya Om Gatot. Jadi saya mengikuti yang namanya tren dan kebutuhan Om Gatot. Jadi kadang-kadang ini ngetrennya ini, tapi terkadang ini ketika yang beli ini ngikutin tren, belum tentu setelah dia beli ini dia akan kesulitan lagi jualan Om Gatot. Jadi kita harus lihat juga tren sama kebutuhan ini seimbang nggak Om Gatot. Jadi seperti contohnya gini, orang ingin beli Alphard atau Velfire ya Om Gatot. Terkadang orang itu kan nggak ngerti spek, nggak ngerti perawatannya. Jadi memang harus kita jelasin sedikit demi sedikit bagaimana cara mereka merawat mobil, bagaimana cara mereka membelinya itu, gimana sih cara milih-milihnya yang bagus. Kan berarti kan lo harus jelasin. Makanya itu waktu itu saya mencetuskan bikin satu channel YouTube yang memang ngebahas mobil yang sebelum kita pasarin gitu Om Gatot. Jadi sebelum lu memulai bisnis yang besar, lu harus mulai dulu dari bisnis yang kecil. Ketika mulai bisnis yang kecil itu, disitulah baru lu diajarin sesuatu yang baik gitu bro. Buat teman-teman yang ingin memulai bisnis atau apapun itu yang menghasilkan uang, berjalanlah sesuai dengan keinginan hati kalian dan do it with your passion and be grateful every day. Thank you. Aduh, enak banget sih. Kok masih mending di dalam daripada di ruangan. Oke, senyores, welcome back to Ben Spencer Hockey Channel. Balik lagi bersama gua Henry dan kali ini Velfire lagi. Jadi ini udah vlog Velfire yang kesekian kalinya, tapi kita nggak bosen-bosen bikin vlog tentang Velfire dan Alphard karena memang banyak sih yang perlu dibahas di mobil ini ya. Terutama ya speknya sih hampir semua orang udah tahu kali ya speknya Alphard, Velfire. Kali ini kita punya Velfire yang tipe paling atas, tipenya itu ZG Premson. ZG Premson itu bedanya, jadi dia udah yang namanya juga udah Premson ya. Jadi dia speakernya ini udah JBL, speakernya ada di atas-atas nih, ya ada di atas-atas juga. Terus dia memang varian tipe yang paling tinggi, jadi ya udah full option.
Jadi Jet Premson ini nggak terlalu banyak di pasaran. Kenapa? Karena harganya memang mahal. Harga barunya itu lumayan mahal, bedanya lumayan banyak dengan yang tipe-tipe di bawahnya. Contoh Premson dengan ATPM ya lumayan jauh bedanya, karena speknya juga jauh. Kalau misalnya dari luar kan kalian juga udah tahu ya, apa namanya, bagian bodinya semuanya beda, CBU sama ATPM. Nah, kenapa Premson? Karena kalau misalnya buat sebagian orang, kalau misalnya pakai mobil tipe yang paling tertinggi itu kadang ada rasa bangga gitu ya Om Gimi. Paling lengkap Ya, ya. jadi Paling top tuh versinya. mobil gua nih misalnya Alphard atau Velfire tapi tipenya yang paling tinggi ya, belum tentu lu pakai yang ini. Jadi mungkin banyak orang yang mau Sekalian gitu ya, nggak sama lah ya, nggak pasaran gitu sama orang lain, jadi dia ngambilnya yang full option, walaupun harganya memang bisa dibilang jauh cukup lebih mahal, cuman bukan masalah lah. Selera John. Sedap deh. Tapi gini sebenarnya, buat sebagian orang itu mobil Alphard itu di Indonesia mungkin udah sebagai kebutuhan kali ya. Betul. Jadi buat orang yang pakai supir kantornya di Sudirman gitu, atau macet-macetan pulang perginya, kebanyakan orang lebih mencari mobil yang sangat nyaman buat dibawa dalam kemacetan Jakarta, karena kemacetan Jakarta itu kan lumayan sedep ya. Tua di jalan ini. Hah? Tua di jalan lu. Iya, tua di jalan. Jadi ibaratnya gini, kalau misalnya lu udah capek kerja seharian, atau misalnya lu pagi-pagi pergi ke kantor, lu kan pengen nyantai gitu di mobil ya, disetirin sama supir, terus mobilnya nggak endut-endutan, supirnya juga kalau misalnya diajarin gitu ya nyetirnya biar halus nyetirnya, terus posisi begini kan, waduh mantep banget John. Ibaratnya tuh Males bangun ya. iya, jadi ibaratnya kalau misalnya lu pagi nih, lu masih ngantuk, lu mau lanjutin tidur di mobil bisa, pulang kantor, lu misalnya masih harus meeting, habis dari kantor masih harus meeting, lu bisa tiduran dulu di mobil rebahan sambil jalan ke meeting. Lebih privilege-nya lagi mungkin turun di lobi, lu nggak usah buka pintu sendiri, pintunya dari depan dibukain. Terus ini udah ada apa namanya, Iya, traynya ini ya, kalau misalnya cuaca di luar lagi panas banget lu bisa tutup jadi nggak terlalu silo. Terus dia ada lampunya, jadi lu lampu ini bisa berubah-berubah ya warnanya ya, jadi bisa sesuaiin sama mood lu. Kalau mood lu lagi sange ya, lu pakai yang ini apa yang itu lah pokoknya. Hah? Apa ya enak ya? lagi itu? Tergantung mood. Kalau moodnya lagi adem biru gitu ya, ada bisa putih, pink tuh, kuning, ya tergantung ya. Lu bisa sesuaiin juga lah, kalau misalnya lu lagi pakai baju pink gitu, lu lampunya pink gitu kan. Ini lagi asik lu kan? yang pink Sedep apanya ya? En? Hah? Ini warna pink, yang pink apanya ini En? bukan pink John. Oh iya, itulah pokoknya. Emang apanya yang warnanya itu En? Lu lagi nggak pakai baju itu dalaman lu warna itu? Enggak sih, dia gitu sih pokoknya. Anjing lu. Nah, jadi mobil ini emang ya Alphard sih ya. Mau Alphard mau Velfire sebenarnya sama. Tergantung selera aja, balik ke selera masing-masing aja. Jadi semuanya sebenarnya sama, cuman beda tampilan. Kalau gua sih pribadi memang lebih temen Velfire, karena Velfire itu buat gua modelnya lebih sporty. Kalau Alphard itu lebih jatuhnya lebih elegan. Nah, kalau gue emang ya berhubung gue mungkin masih muda, jadi gue lebih demen yang bergaya sporty ya. Terus kalau daleman sih sebenarnya nggak ada beda. Yang membedakan itu sebenarnya hanya tipe-tipenya. ZG Premson, ada ZG Audioless, terus di bawahnya lagi ada ATPM. Jadi ya sebenarnya banyak. Kalau misalnya kalian mau beli Alphard, lebih baik pelajari dulu tipe-tipenya. Kalau memang kalian nggak mau pusing, mau cari tipe yang paling full option, nah kita punya nih
Jadi mobil ini tahun 2015, kilometernya itu 30.000 sekian lah ya. Kilometernya 30.000 sekian dan masih tangan pertama. Jadi mobil ini juga hitungannya nggak banyak-banyak banget lah ya, 5 tahun 30.000. Dan ini model facelift pertama yang dari ANH 20 jadi transformer, model transformer ini. Jadi ya masih oke banget modelnya. Jadi sampai sekarang juga belum berubah model, cuman ada facelift dikit doang. Jadi menurut gua kalau misalnya masih dipakai, masih nggak ketinggalan zaman modelnya. Dan misalnya kita bicara 5 tahun lagi mungkin ya masih oke aja, karena Alphard yang gen pertama pun kalau dipakai masih oke aja kok modelnya. Jadi bisa dibilang mobil ini bisa lu pakai lama dan kondisinya juga sangat baik ya. Yuk kita keluar. Nah ini dia mobilnya Velfire 2015 ZG Premson. Premson itu ada kamera 360 sudah pasti, ada pentilnya ini di depan. Jadi kalau misalnya kalian kesulitan lihat mobilnya, dia bisa nyorot dari atas, kelihatan keseluruhan mobilnya, lihat pinggir-pinggirnya kelihatan semuanya. Jadi memudahkan buat kalian parkir mobil. Terus ini yang gue bilang ya, bumper CBU itu dia lebih gondrong, ada kayak body kitnya gitu. Kalau bumper ATPM itu dia lebih simple dan lebih kelihatan mahal sih emang kalau yang CBU ya. Nah bannya ini berhubung mobilnya sudah 5 tahun, jadi bannya udah pernah diganti. Dan berhubung ini mobilnya memang mobil dipakai, bukan mobil diem, jadi bannya memang sudah diganti, tapi digantinya juga ban bagus. Bannya pakai Michelin Primasi, jadi pakai bannya Michelin Primasi. Jadi sebenarnya bisa kelihatan ya kalau misalnya orang yang ngerawat mobil sama cuek sama mobil tuh kelihatan. Jadi kalau misalnya ya lu punya Alphard, pakai ban kalau bisa yang bagusan, jangan pakai yang terlalu biasa-biasa lah. Sayang mobilnya mobil mahal dan mobil dibilang cukup mewah ya. Jadi harus dipadanin lah. Catnya masih ori semua, cuman di bagian bumper depan, bagian bumper belakang memang pernah ada ngecat. Soalnya paling riskan itu bumper CBU itu kan gondrong. Jadi banyak kayak misalnya turun basement apa segala macem suka gesrot bumpernya. Apalagi supir yang bawa, kadang supir nggak terlalu peduli sama seperti itu. Ya, terus sama ini bisa dibilang Alphard Velfire itu ininya tuh panjang banget ya sampai ke bawah ya, jadi sangat sering lecet bagian bawahnya. Soalnya kayak parkir di pinggir jalan terus buka begini kadang trotoar segini tingginya, kadang nggak dilihat, kadang cuma beda dikit segini jadi nempel gitu. Jadi ya sebenarnya maklum lah ya kalau misalnya mobil dipakai, tapi yang penting mobilnya bodinya masih full orisinil, belum ada disiram-siram dan nggak pernah ada tabrakan, nggak ada pernah kebanjiran, masih aman semuanya. Di belakang ada kamera juga, ada stiker CBU. Ini belakangnya udah pasti ada power back door kalau CBU. Sisanya ya seperti ini, layaknya Alphard. Di semua Alphard ya seperti ini ya. Terus biasanya Alphard itu memang nggak tahu ya, kita sih banyak kan dilipat ya bangku yang terakhirnya ya, bangku baris ketiga. Soalnya hampir nggak pernah kepake sih bangku itu, dan lebih leluasa buat naruh barang. Biasanya bawa barang taruh di belakang semuanya. Ya, jadi seperti itu penjelasan soal Velfire ZG Premson tahun 2015.
Jadi kalian yang mau berminat bisa hubungin gua, bisa hubungin band, sama aja mau hubungin siapa aja. Terus jangan lupa di subscribe channel gue yang baru. Nama channelnya HLTV, tapi masih coming soon. Tapi kalau kalian mau subscribe dulu nggak apa-apa. Nanti ya kemungkinan secepat mungkin kita udah mulai diaktifin lah ya. Ya udah, jadi gitu aja. Selamat beraktivitas buat semuanya dan bye bye.